Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala aida innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Surah Yusuf ayat 53. Sadaqallahul adzim. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada Jumat hari ini kita dapat berkumpul di masjid kita ini untuk sama-sama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah Jumat yang berbahagia, pantaslah kiranya kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya sebatas kita istiqamah berdasarkan tuntunan syariat Islam dan menjauhi larangan-larangannya secara keseluruhan. Jemaah Jumat yang berbahagia, pada Jumat hari ini kita masih berada di awal-awal tahun 1445 Hijriah. Kita berada di Jumat kedua dalam perhitungan Qamariyah atau Hijriah. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah hari ini, saya selaku khatib akan mengajak kita untuk muhasabah nafs atau menghitung-hitung diri kita tentang tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan perubahan tahun ini membuktikan bahwa perjalanan hidup kita di atas permukaan bumi ini semakin mendekati finish. Oleh karena sebenarnya ajal kematian seseorang itu
itu berlari kencang menjemput, sementara kita juga berjalan ke sana. Oleh karena itu sangat cepat sekali kalau kita ingat-ingat bagaimana cepatnya waktu berlalu kita rasakan sekarang ini. Oleh karena itu memang sangat penting kita melakukan muhasabah. Oleh karena seperti ayat yang saya bacakan tadi di dalam surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41, "Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Jadi hanya orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhan penciptanya dan dapat mengendalikan hawa nafsunya yang sesungguhnya itu akan ditempatkan di dalam jannah, akan ditempatkan di dalam surga. Oleh karena itu kita perlu memahami nafsu itu bagaimana yang akan kita kendalikan itu. Secara umum yang dipahami itu sebenarnya ada 7 tingkatan yang populer. Hanya saja saya akan mungkin uraikan sedikit pada 4 saja. Karena itu sangat, kalau sudah ke tingkat yang keempat ya jaminannya sudah surga. Yang pertama disebut an-nafs al-ammarah. Jadi an-nafs al-ammarah biasa diterjemahkan dengan nafsu ammarah, bukan nafsu amarah, nafsu ammarah. Kalau amarah bahasa Indonesia itu jelek semua, tapi kalau ammarah itu tidak. Seperti ayat yang saya baca tadi, innan nafsal ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Jadi ada yang jelek, ada yang tidak jelek. Tapi kalau dia nafsu ammarah itu seakar kata dengan amir yang memerintah. Jadi ammarah itu adalah nafsu yang banyak memerintah bisu kepada kejelekan atau kepada keburukan. Itu nafsu ammarah. Jadi pada umumnya kegiatan-kegiatan yang pada dirinya masih dalam kategori nafsunya masih nafsu ammarah bisu, lebih banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilakukan. Dan ciri-ciri yang sangat jelas dikemukakan oleh para ulama itu ya sekurang-kurangnya ada 5 bisa saya sampaikan. Yang pertama, orang yang nafsunya masih nafsu ammarah itu keinginan atau syahwat kecilnya itu dominan dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ghadab. Dia suka marah-marah. Jadi orang yang masih nafsu ammarah ini mungkin suka marah-marah dengan tetangga, suka marah-marah dengan anaknya, suka bertengkar dengan istrinya, suka memarahi safwan, suka memarahi anak buahnya. Itu masih nafsu ammarah. Sebenarnya marah itu tidak dilarang, tetapi harus pada tempatnya. Kalau agama kita diganggu, seharusnya kita marah. Tetapi kalau orang yang nafsu ammarah, pokoknya marah saja. Kegiatannya marah-marah saja terus. Jadi hobi marahnya. Kemudian yang ketiga,
adalah dia kibra, al-kibru, tinggi langgar, sombong, kibria. Kalau dia merasa ada kelebihan sedikit dari yang lain, dia menyombongkan diri. Itu ciri-cirinya. Kalau dia merasa lebih baik dari yang lain, lebih pintar dari yang lain, ini perlu hati-hati. Karena semua anugerah itu cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang nafsunya nafsu al-ammarah itu tidak pintar merasanya dia seolah-olah dia yang paling bagus di antara yang ada. Itu sifatnya yang ketiga. Kemudian yang keempat, hasad. Dia hasad atau dengki. Kalau hasad ini masih sendiri atau dirinya saja, itu masih agak lumayan. Tetapi kalau sudah dia berbuat aktivitas di luar, maka dia akan menghasut. Dan kalau dia menghasut akan merusak. Kalau dia hasut satu kompleks, maka rusak satu kompleks. Kalau dia hasut satu provinsi, akan rusak satu provinsi. Ini kalau ada banyak orang-orang yang hasut, itu nafsunya masih nafsu al-ammarah bisu. Selanjutnya yang keempat, dia al-bukhl, sangat kikir. Kenapa sangat kikir? Karena merasa bahwa apa yang dia dapat untuk dirinya saja. Padahal kita petunjuk di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah-perintah memberi makan. Artinya apa yang kita dapat bukan untuk milik kita semua. Harusnya dikeluarkan minimal 2,5%. Karena yang haji itu antara 2,5% sampai 20%. 2,5%, 5%, 10%, 20%. Itu yang wajib. Tentu dengan penjelasan yang lebih rinci. Oleh karena apabila apa yang kita peroleh atau hasil usaha kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dikeluarkan sama yang wajib, sebenarnya boleh cukup kalau yang ngaji, yang sunnah juga, infak sedekahnya juga. Kalau kita tidak keluarkan minimal 2,5%, maka dia akan mencari jalannya sendiri. Pasti dia keluar dengan cara apapun. Mungkin dengan cara kita sakit, mungkin cara kita ditipu, mungkin cara kita dirampok. Dia cari jalannya sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mau terkendali nafsu amarah kita, sebagusnya kita keluarkan supaya kita dapat pahala. Karena kalau dia cari jalannya sendiri, itu tidak akan dapat pahala. Misalnya kita keluarkan karena biaya rumah sakit, ya sebenarnya sudah zakatnya itu yang keluar karena dia mencari jalannya sendiri. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, sifat daripada yang nafsu amarah itu riya, suka pamer, yang mengakibatkan semua kegiatan-kegiatan dengan sifat-sifat ini itu mengajak kepada yang jelek. Nah, kalau ini bisa kita kendalikan, tentu saja dengan berupaya untuk caranya itu kalau mengendalikan an-nafs ini adalah puasa dalam artian
tidak makan, tidak minum, itu antara lain. Tetapi juga puasa, karena ada hadis Nabi mengatakan, apabila ada yang mengajak engkau berkelahi, maka katakanlah saya puasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah saya puasa untuk tidak emosi. Saya puasa untuk tidak mau berkelahi lagi. Jadi kalau kita, karena selain puasa, nafsu ini tidak nagubris. Nanti dia dikasih lapar dengan makanannya itu, dia akan menyerah. Kalau kita mampu kendalikan ini, maka kita akan naik level kita ke nafsul lawwamah. Di dalam surah Al-Qiyamah, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Saya bersumpah, kata Allah, dengan nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah itu nafsu yang sudah menyesal. Nafsu yang sudah menyesal dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nafsu amarah tadi. Namun dia sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan perintah dengan baik, tetapi masih susah dia tinggalkan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh agama. Tetapi kalau dia sudah menyesal, kalau dia sudah berbuat sesuatu lalu dia menyesal dan berupaya untuk tidak melakukannya lagi, dan dia istiqamah dalam penyesalannya itu, maka dia sudah akan naik ke nafsu berikutnya. Tetapi kalau masih seimbang, ya masih bertahan di nafsu lawwamah, antara yang baik dengan yang buruk, masih seimbang, dia beribadah juga, dia melanggar juga. Tetapi kalau dia sudah menyesali, kalau dia sudah penyesalannya itu sudah menyalahkan dirinya sendiri, itu sudah akan naik ke nafsu berikutnya. Tetapi kalau kesalahannya itu atau kesalahan yang terjadi itu masih dilimpahkan kepada orang lain, bisa-bisa dia turun lagi ke nafsu amarah. Tetapi kalau dia penyesalannya itu sudah menyesali dirinya sendiri, maka dia akan naik ke nafsu berikutnya, yaitu nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah itu adalah nafsu yang sudah dapat ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tetapi bisikan itu kita perlu hati-hati, karena ada dua, fujuraha wa taqwaha. Di dalam surah Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam nafsu mulhamah ini manusia sudah dapat bisikan fujuraha dan taqwaha. Fujuraha kejelekan, taqwaha kebaikan. Kita yang mendapat bisikan ini, karena satu ada bisikan malaikat, ada satu bisikan setan, harus memilih. Yang pilihan inilah akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apabila keran taqwaha lebih kencang mengalirnya daripada fujuraha, ini sudah bagus. Tapi kalau masih seimbang, kita masih bertengger. Apalagi kalau masih lebih banyak fujuraha yang mengalir ibarat air keran, maka siap-siap lagi jatuh kepada nafsu lawwamah. Tetapi kalau kita sudah bisa bertahan memilih taqwaha, kita istiqamah yang minimal 40 hari, rata-rata itu angka 40 hari itu untuk istiqamah itu sudah mampu kita pindah ke nafsu berikutnya, yaitu nafsul mutmainnah. Dalam surah Al-Fajr ayat 27, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini sudah nafsu yang tenang, nafsu yang mutmainnah, nafsu yang sudah stabil. Jemaah-jemaah yang berbahagia, nafsu yang stabil ini sebenarnya bisa dilompati dari amarah ke nafsu mutmainnah. Bisa kita langsung lompat ke situ, tetapi dengan satu cara saja. Satu cara saja. Seperti disebutkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, hati menjadi mutmainnah. Saya tambah terjemahannya. Allah bizikrillah, ingatlah dengan zikir kepada Allah yang banyak, maka hati menjadi tenang, menjadi mutmainnah. Cuma ini agak berat kalau kita tidak tinggalkan 3 ciri-ciri, karena di dalam Al-Quran memang sudah disampaikan. Tidak bisa kita berzikir banyak kalau 3 sifat ini kita miliki. Yang pertama, berdusta. Masih suka berdusta, itu tidak akan banyak bisa berzikir. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia tidak tepati. Yang ketiga, kalau dia dipercaya, dia hianat. Itu sifat munafik sebenarnya, karena di dalam surah An-Nisa ayat 42, innal munafiqina, di ujung ayatnya mengatakan wala yazkurunallaha illa qalila. Yang mempunyai sifat 3 itu tidak bisa berzikir mengingat Allah illa qalila, kecuali sangat sedikit. Oleh karena itu kita upayakan, bisa kita adakan lompatan langsung dengan ketentuan zikir kita kepada Allah dalam sehari semalam, ya lebih dari 50% kita zikir daripada tidak zikir. Jadi kalau dalam 1 hari 1 malam kita terjaga sekitar 16 jam, ya, atau 20 jam, kita tidur 4 jam saja misalnya, maka kalau kita terjaga 20 jam, seharusnya kita berzikir sekurang-kurangnya 11 jam. Itu sudah bisa mutmainnah. Sudah bisa mutmainnah. Cuma itu saja kita coba hindari yang 3 sifat tadi, karena pasti tidak bisa. Orang lain berzikir, kita merumpi kalau tidak ditinggalkan itu. Yang kedua, orang yang sudah banyak berzikir itu sudah tidak terganggu dengan tempat. Di masjid dia berzikir, di pasar dia berzikir, di keramaian dia berzikir, di sepi dia berzikir. Dengan zikir mengingat Allah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Oleh karena itu, Bapak jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, mari kita menilai diri kita. Kita sudah berada di tingkat berapa? Apa kita masih di amarah, bisu, atau sudah di lawamah, atau sudah di malhamah, atau bahkan sudah di mutmainnah? Kalau sudah di mutmainnah itu, apa yang ditimpakan oleh Allah kepada kita, itu kita sudah reda. Apapun. Kalau kita belum reda dengan apa yang ditimpakan Allah kepada kita, itu belum terjamin mutmainnahnya. Mudah-mudahan kita sudah meningkat nafs kita,
pada level yang lebih tinggi sehingga kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan di dalam surah Az-Zariyat, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kaya ibadallah ittaqullah mastata'tum wa sari ila magfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa salli wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa qarabati wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita sejenak menghadirkan hati kita seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim wa yazkurkum wa da'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.